Hai Besti, welcome back di Nails. Hai semuanya, apa kabar? Hari ini aku mau kasih tahu teman-teman ya, FYI, ini tuh nail art customer aku dari 14 Juli 2024. And today ini 23 November 2024. Kalian bisa lihat jempolnya masih stay on banget. Kalau telunjuk kanannya wajar, itu tangan jari pekerja sama kayak jempol. Terus kalau yang kelingking kirinya kata dia patah. Untung kukunya masih aman, tidak sampai berdarah dan lain-lain kulitnya ya. Tuh dia nggak sampai lihat, ini panjang banget. Aku sumpah dia juga nggak nyangka bisa sampai sawet ini, kata dia sambil dia cerita. Oke, ini kita bersihin dulu pakai tisu basah sebelum masuk tahap untuk removal gel. Oke, by the way teman-teman, aku mau reminder nih ya. Alangkah baiknya buat teman-teman kalau misalkan kamu punya kuku sepanjang ini, misalkan dari botak sampai sepanjang ini sampai 4 bulan kayak customer aku ini, more better maksimal sih 4 minggu lah ya. Yang baik itu sebenarnya 3 sampai 4 minggu udah di remove gitu. Jadi jangan sampai dia patah nih, kayak customerku bilang dia pinggiran ini ada yang patah nih, yang si jempol ini ada crack dikit lah, dia bilang kesangkut waktu dia buka celana gitu. Celana jeans itu kan sletingnya agak keras, dan kalau celana jeans itu kan lebih tebal ya. Kadang biasanya customer aku tuh kukunya sobek karena pas lagi kena celana jeans lagi pakai, atau misalkan lagi buka sletingnya dan lain-lain kesangkut. Beda ini kalau pakai gunting kuku, teman-teman pastiin ya gunting kukunya yang tajam supaya nanti pas kamu gunting tidak nge-crack atau malah menyebar ke arah yang bukan kamu mau gunting. Oke, bentar aku mau rapihin dulu biar kameranya kelihatan jelas. Oke, terus lanjut yang tadi. Kenapa sih kok kalau misalkan nge-remove gel itu maksimal 3 atau 4 minggu? Karena gini, biasanya kalau misalkan kita lebih dari itu, kayak contoh si customerku yang ini nih ya, resikonya itu satu, kalau misalkan udah patah bisa patah semuanya, apalagi kalau misalkan di extension gitu kan. Terus kalau yang kedua, kalau kamu kayak customer aku yang ini awet, dia tidak suka mengklopekin kukunya sih masih fine, tidak akan ada resiko yang namanya kuku tipis karena kamu remove-nya manual alias sistem diklopek sendiri gitu. Aku tahu kalau mengklopek nail gel itu memang satisfying banget dan itu candu banget, apalagi pas ditarik, tapi after itu pasti akan menangis karena kenapa kuku kamu akan jadi tipis gitu kan. Jadi itu buat teman-teman kamu sebagai nailist atau buat teman-teman yang lagi belajar dunia nail art baru terus ketemu channel aku, semoga yang aku share ini bisa bermanfaat, karena setiap aku sharing edisi aku sama customer itu memang bisa aku sambil nutur kayak gini, sambil aku rekam kegiatan aku sama customer itu biasanya aku sambil menjawab Q&A yang biasanya ada di YouTube channel aku, di kolom komentar atau di Instagram Q&A aku, karena aku di Instagram suka ngadain story ngobrol kayak kalau Q&A gitu, bisa aku ngobrol di sana. Karena kalau udah di IG atau Instagram tuh aku udah pasti udah nggak pernah buka karena DM-nya udah numpuk banget. Jadi aku biasa kalau sama teman-teman sharing Q&A, teman-teman bisa lebih aktif sama aku di Instagram. Nah biasanya aku di sana ngadain story IG kolom Q&A, teman-teman bisa kita sharing di sana, Q&A semua bisa di sana, oke? Terus jadi seperti itu ya inti poinnya, sebaiknya itu maksimal 3 sampai 4 minggu, karena untuk meminimalkan segala hal yang di luar dari kendali kita, karena biasanya kalau kuku kepanjangan gampang patah. Terus kalau misalkan api kamu remove sendiri itu sangat beresiko, itu pasti kuku kamu akan bakal lebih tipis. Jadi buat teman-teman yang baru mau nyobain nail art gitu ya, atau jadi customer gitu ya, kamu juga harus tahu gitu kan, sebelum kamu menyiapkan dana untuk memakai nail art atau nail gel, siapkan juga dana alokasi untuk meremove-nya juga. Kalau kamu mau kuku kamu tuh tidak rusak, karena banyak banget kadang banyak slayer yang aku suka lihat di kolom komentar beberapa FVP, TikTok atau Instagram dan lain-lain yang mereka sharing, terutama TikTok sih banyak banget yang kayak aku nggak mau pakai alat lagi, aku nggak mau pakai extension lagi, kukuku berjamur, kukuku tipis karena pakai gini, terus aku alergi. Sebenarnya kamu harus tahu dulu kamu datangnya kemana, apakah dia sudah menggunakan produk yang oke. Terus kalau misalkan kukunya tipis, aku udah datang ke salon kok masih tipis, nah itu pertanyaan adalah apakah salon itu sudah menggunakan metode yang benar gitu kan. Karena kayak aku pakai ini, alat nail ini tidak semua orang bisa pakai dan mengerti step semana kamu bisa mendrill tuh kuku gitu. Kadang kalau orang yang nggak tahu itu main hajar aja ya, lama-lama tipis mau pakai metode apapun. Jadi semuanya kembali lagi sama yang mengerjakan. Oke? Produk semahal apapun, produk sebagus apapun, awet atau tidak, bagus atau tidak, meresap kuku atau tidak, itu tergantung sama yang mengerjakan. Notes dari aku segitu ya. Karena menurut aku setelah aku berada di dunia art selama ini kurang lebih 5 tahun, dan sebelumnya aku dari dulu memang aku udah suka di dunia kuku, dan aku benar terjun serius di 5 tahun terakhir ini kayak oh iya ya, ternyata memang iya ya, mau barang bagus, barang murah ataupun produk yang seperti apa itu sebenarnya tergantung siapa yang mengerjakan kayak gitu. Oke, jadi buat teman-teman, buat customer juga lebih aware, dan buat teman-teman nailist juga semoga kalian juga lebih aware juga.
terutama kamu para nailist, tugas kita adalah bisa memberikan yang terbaik, service terbaik, dan juga harus sering-sering tidak boleh bosan untuk memberikan pengertian kepada customer perihal menggunakan nail gel sampai step removalnya. Karena itu tanggung jawab kita untuk memberikan informasi yang benar gitu, jangan sampai simpang siur. Karena jangan sampai sering banget ada customer yang salah paham perihal manicure, yang katanya kalau manicure kok kalau nggak berdarah tuh kayak kita nggak manicure. Oh tuh salah, karena saking customer aku tuh kalau manicure di tempat yang salah, yang kayak dia tuh udah terbiasa dengan digunting kayak gini, kutikul kayak gini diguntingin, dia tuh sampai berdarah. Dan kayak menurut dia itu wajar karena dari pertama kali dia coba itu, jadi menurut dia experience pertamanya, oh kalau di manicure ternyata memang harus botak-botak ini sampai berdarah lecet atau sejenisnya. Padahal itu nggak boleh sama sekali, itu bahaya banget gitu kan. Terus itu penting banget buat kita memberikan edukasi, dan buat kita juga kejar dulu skillnya baru kerja cuannya. Itu penting banget. Beda orang yang memang kalau misalkan dia otodidak, memang skillnya sudah ada, itu beda ya. Buat beberapa orang yang mungkin memang skillnya perlu diasah banget, ya itu harus banget kamu yang namanya ikut kelas dulu sebelum kamu buka atau menerima customer. Bahkan kalau kamu udah memperjualkan jasa kamu, itu bahaya banget sih. Harus benerin dulu ya. Oke. By the way, tadi untuk manicure udah beres, nail prep udah beres, pakai base coat pun udah beres. Jangan lupa kalau pakai base coat secukupnya, jangan sampai ngebeber kanan kiri. Oke. Buat teman-teman, by the way tadi video pakai base coatnya ke skip. Maafkan aku ya. Ini kalau lagi sama customer memang kadang tidak bisa sekontrol kayak aku lagi bikin yang tutorial gitu ya. Jadi ini kita udah mulai masuk step membuat pola tweed atau pola yang biasanya kalau misalkan orang-orang lihat di pola baju tuh kayak pola-pola baju rajut atau kayak knight kayak gitu. Ini aku suka banget. Entah kenapa ini adalah salah satu desain yang paling aku suka. Why? Buat aku si aliran abstract nail art ini aku suka banget. Karena kenapa? Kamu tidak harus memiliki skill untuk menggaris secara simetris, karena kamu cukup dengan skill harus bisa yang di sini tuh cuman cukup satu, yaitu penempatan dan komposisi warna. Udah toh. Masalah kayak simetris garis kamu harus tahu detail gini. Nah, di sini tidak diperlukan karena ini salah satu teknik yang paling mudah. Aku yakin kamu para pemula juga langsung bisa. Oke. Jadi di sini yang penting kuncinya di mana? Satu, selain nail brushnya, kamu juga harus punya gel paintingnya yang mendukung gitu menurut aku ya. Dulu aku pernah cobain buat tema pola tweed kayak gini, itu aku pakai gel color. Zaman dulu tuh aku nggak punya gel painting karena kayak dulu tuh beli gel painting tuh satu mahal banget. Aku pakai punya dari Party ini, happy banget akhirnya aku punya beberapa banyak koleksi warna Party. Dulu aku cuma punya merah dan punya hitam dan putih. Mungkin kalau teman-teman lihat aku cuma punya satu, selalu putih-putih Party, sisanya aku tuh pakai gel polish. Jadi kalau ini sistemnya kamu tinggal, kalau aku biasanya buatnya ya lurus dulu baru aku bikin samping, jadi kayak sistem kamu buat tanda tambah. Nah itu dia rumus yang aku gunakan untuk membuat pola tweed itu adalah rumus dengan tanda plus atau tanda tambah. Itu yang aku buat, lurus dulu baru strip-strip ke samping kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa cobain. Yang penting penetapannya adalah penetapan posisinya kamu udah tahu, dan jangan sampai ada yang menumpuk yang sama. Jadi biar ini tuh kesannya natural, anyamannya tuh jelas kayak gitu dan terlihatnya bagus walaupun berantakan gitu. Berantakan. Udah lama nih tipe aku tidak keluar, akhirnya tipenya ngomong juga. Ya ampun. Jadi kayak gitu tekniknya ya. Jadi lurus baru samping. Teknik tanda plus untuk membuat pola tweed, itu dia ala aku Ignatia Nails. Oke. Nah, jadi buat teman-teman silakan coba. Yang penting pakai kuasnya yang tipis ya. Pakai kuas liner. Di sini aku pakai kuas liner dari Party. Buat teman-teman yang penasaran aku pakai kuas apa aja, aku udah pernah spill kuas yang aku pakai. Bongkarin aja. Semua barang yang aku pakai tuh aku spill loh. Bahkan sampai ke toko-tokonya aku spill juga. Maybe kamu lagi mau belanja gitu. Kalau misalkan kamu mau tanya dulu sama miminnya, silakan screenshot aja nih channel YouTube yang kamu nonton, tanya aku mau yang kayak Ignatia Nails pakai ke adminnya, silakan. Oke. Buat teman-teman jangan lupa dong follow Instagram aku Ignatia Nails dan juga subscribe YouTube channel aku. Aku tuh lagi ada target ya. Kalau YouTube aku mencapai 3.000 dan juga Instagram aku sampai 10.000 nih, aku mau bagi-bagi hadiah besar-besaran. Buat teman-teman yang lagi nungguin giveaway YouTube channel aku, stay tune edisi buat akhir tahun, oke? Aku udah siapin pakai buat kalian. Dan buat teman-teman yang lagi nungguin pre-love free aku, sabar, tenang, aku akan kasih itu free buat kalian. Karena banyak banget barang-barang yang biasanya aku cuma buat cobain, kayak aku penasaran nih barangnya bagus gak sih, terus aku beli, aku buat spill doang, terus kayak akhirnya numpuk dan gak kepake di aku gitu kan, daripada mubazir rusak. Karena pas kemana aku cek, oh my god, ternyata banyak beberapa barang aku yang rusak. Kayak oke, mungkin aku serahkan kepada teman-teman maybe yang kalian butuh buat latihan, oke? Walaupun itu barang-barang yang aku udah pernah pakai buat spill, itu tapi masih kondisinya 80 sampai 99% malah terkadang. Cuman aku buka, aku lihat, oke, cobain. Udah gitu doang. Sayang banget kan kalau sampai aku buang. Oke, baru di sini aku pakai warna hitamnya dari Party. Ini cukup satu layer aja udah tebal banget sih.
Terus notes ya, buat teman-teman, kalau pakai warna base kayak gini tuh kamu jangan langsung ngeblok banyak banget. Pakai aja nggak apa-apa, tipis-tipis lu layer to layer dulu. Karena kenapa? Supaya nanti pas dia proses mengeringkan itu dia keringnya perfect gitu, nggak kering yang cuma atas doang, dalamnya masih basah. Nah itu PR banget. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Nggak mau kan kamu udah bikin rapi-rapi nih kayak gini, swatches rapi-rapi kayak gini, ternyata pas kamu masukin dikeringin dia mengkerut. Yang pernah gak sih kamu ngalamin atas yang berkerut tapi dalamnya masih basah? Ya itu PR banget, dan kamu mau gak mau harus proses removal lagi. Itu kan wasting time banget ya, buang waktu banget gitu kan. Sedangkan kamu kan kalau lagi sama customer, kita tuh dia dipacu dengan yang namanya waktu untuk next customer lagi kayak gitu. Jadi jangan ya. Nah, by the way kali ini customer aku pengen warna hitam putih. Aku suka banget sih, entah kenapa aku ngeliatin tuh kayak tas apa ya, tema-tema tas hitam putih punya si Guess. Oh my god, ini keren banget sih warnanya. Terkadang kalau ngeliat customer pakai warna hitam gini pingin. Terus kemarin customer aku pakai maroon, aku juga pingin. Andaikan ini nge-remove kuku bisa secepat itu, nih aku kayak seminggu sekali bisa aku ganti nih warna di tangan kuku aku ini. Oh ya Besti, buat teman-teman, kalian harus punya deh satu set si gel polish yang aku pakai ini. Nih aku pakai party. Nah kalau yang sebelumnya aku ada spill itu dari Choyanse, itu juga bagus banget ternyata. Ya ampun, satu set murah banget, under 800k. Itu dapat 15 botol. Bentar nih ya. Maaf ya nih kalau misalkan kamera aku geser-geser soalnya daripada nanti nggak kelihatan. Ini sudah semaksimal mungkin udah aku zoom, diarahkan ke arah yang ke tangan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Aku suka banget loh di sini. Menurut kamu gimana? Cakep gak sih? Simple tapi elegan banget kan. Nah untuk warna putihnya di sini aku pakai putihnya tuh agak putih pearl. Oke, jadi aku nggak mau pakai putih Tipex gitu kan. Nah di sini aku mulai kedua. Nah jadi buat teman-teman, aku juga sama kok. Aku nggak langsung pakai satu layer doang, tapi karena di sini customer aku mau lebih bold banget, jadi aku pakai 2 layer. Sebenarnya menurut aku satu layer itu udah cukup pakai party ini, karena dia udah langsung pigmented banget. Cuman karena dia pengen super bold, jadi aku pakai 2 layer kayak gitu ya. Terus buat teman-teman inget ya metodenya, kamu mau pakai base coat, kamu mau pakai gel color, mau pakai overlay ataupun pakai top coat, pakainya layer to layer, oke? Satu-satu layer, nggak usah langsung blok kebanyakan, oke? Itu penting karena supaya nanti hasilnya lebih perfect, mengering sempurna ya. Terus pastikan kalau misalkan kamu lagi swatch kayak gini, nih kamu pakai rapi kanan kirinya, sabar, nggak usah buru-buru, nggak apa-apa. Kalau kamu bukan yang bisa buru-buru, it's okay, kamu kasih tau ke customer aku. Yang penting komunikasi antara kamu sama customer itu adalah benar gitu kan ya. Kalau aku selalu mengkomunikasikan ke customer aku, kayak aku selalu bilang, aku tuh bukan tipe yang bisa nail art cepet-cepet. Bahkan manicure aku tuh lama, aku bisa sampai 40 menit gitu ya. Karena aku gak suka kayak masih ada sisa-sisa gitu yang kayak gak rapi gitu kan. Jadi semua customer Ignatian Nails pasti tahu kalau aku pengerjaan tuh 2-4 jam tergantung desain. Dan tergantung apakah ada proses removal dulu, apakah ada proses extension, ataukah pas proses manicure ternyata kukunya sangat kering atau jarinya sangat kering. Nah itu kita memerlukan extra time gitu loh. Jadi gak bisa secepat itu gitu kan. Memang menurut aku benar sih kalau ada istilah bilang gak ada yang rapi, bagus, cakep, pengerjaannya cepet. Kayak gitu, oke? Itu penting sih, memang benar. Jadi buat teman-teman harus bersabar ya. Customerku tersayang, terima kasih sudah sangat bersabar nanti ya aku. Oke. Nah, terus buat teman-teman juga ya, thank you buat teman-teman yang udah suka nonton sama semua konten yang aku buat. Sebenarnya aku buat konten kalau sama edisi customer ini selain dari beberapa teman-teman yang selalu bilang, "Ci, share dong edisi sama customer." Nggak apa-apa, simple nail art juga, yang penting aku mau lihat, oke. Selain itu aku juga memang mau save memori aku setiap aku sama customer. Jadi someday maybe aku juga nggak tahu ya sampai kapan aku akan berada di dunia nail art ini, sampai kapan aku masih bisa mengerjakan semua customerku dengan sendiri. Maybe nanti ini akan bisa jadi kenang-kenangan aku. Kalau nanti maybe kita kan nggak pernah tahu ya kita sampai kapan berada di kerjaan ini, sampai kapan berada di dunia ini gitu kan. Dan sebelumnya maybe ini bisa jadi kenang-kenangan buat orang-orang sekitar maupun diri aku sendiri. Ternyata aku dulu bisa buat ini loh gitu. Ternyata aku bisa ini loh. By the way teman-teman, nih aku pakai spider gel. Ini banyak teman-teman yang nanyain, "Ci, itu spider gelnya pakai apa? Brand apa?" Yang aku pakai ini dari Party. Wah, enak banget nih pakainya dan gak ada bau asem. Dulu aku pernah punya spider gel, aku lupa merek apa.
gitu kan. Entah kenapa lama-lama dia baunya asem banget kayak bau lem. Ih sumpah, setiap ngebuka kan kena AC tuh, langsung aku selalu bilangin, aduh maaf ya kak, ini spider gelnya kayak bau kos kaki sama bau lem, bau asem banget. Iya pasti buka kayak bau kos kaki, nggak enak banget baunya. Nah itu akhirnya aku buang. Sebenarnya masih banyak dan masih bisa dipakai, tapi aku nggak sanggup sama baunya yang kayak bau kos kaki asem gitu. Akhirnya setelah menabung finally akhirnya beli punya party. Aku punya warna putih sama warna hitam, itu aku pakai banget buat teman-teman ya. Warna basic hitam itu sama putih itu aku pakai banget sih, kayak gitu. Ini by the way sebelah sini aku pakai satu layer lagi. Ih cakep ya, aku suka banget. Dia tuh punya warna kuku nggak tuh, warna kulit itu cocok banget pakai warna apapun customer aku yang ini. Nah di sini aku tambahin pakai sedikit warna glitter silver kayak untuk pemanis ya Besti ya. Jadi buat teman-teman siapa tahu nih yang lagi pengen tema-tema monokrom terus tema-tema gotik, kalian bisa referensiin ke teman-teman atau customer kalian, boleh nih pakai hitam putih terus di mix sama silver, itu cakep banget. Terus buat teman-teman ya, ingat kalau bikin pola tweet teknik ala Quick Nails, ingat simbol tanda tambah. Jadi step yang pertama harus kamu buat adalah lurus ke bawah dulu. Yang kedua baru pola ke kanan alias minusnya gitu. Jadi itu oke. Gampang banget kok. Tidak harus membutuhkan skill, harus jago buat garis lurus, no. Pola tweet itu paling aman buat teman-teman yang pola pemula. Kalian cobain, oke. Kalau kamu berhasil cobain kayak aku buat, posting hasil kamu di Instagram, jangan lupa tag mention aku di Instagram @ignatianails karena aku mau lihat hasil kamu, oke? Teman-teman jangan lupa follow, oke? Follow Instagram aku ya. Nah, ini kalau yang tadi warna putih, di sini aku mau pakai spider gelnya warna hitam, oke? Jadi sini aku pakainya nggak mau terlalu banyak, aku pakainya tipis-tipis dulu karena spider gel tuh tergantung kita nariknya. Kalau kita nariknya makin tinggi, ya dia akan makin tipis garisnya. Karena waktu itu teman-teman yang nanya, Ci kok pakai spider gel kok bisa tebal tipis gitu? Ya itu tergantung seberapa tinggi kamu narik si spider gelnya sebelum kamu arahin ke kukunya, kayak gitu. Nah ini kita udah beres. Di sini aku mau pakai top coat dulu. Terus buat teman-teman juga inget ya, pakai top coat itu pakai secukupnya, jangan sampai ngebleber ya. Jangan sampai ngebleber itu jangan sampai deh. Nanti PR lagi, udah rapi, udah bagus, tahu-tahu kamu malah harus remove lagi gitu. Sebenarnya kalau belajar ngerjain kuku ya memang kamu harus bisa sabar, detailing kamu diuji, kesabaran kamu diuji. Bahkan kalau aku lagi ngegambar edisi wedding nails terutama nail art untuk Sangjit, kalian tahu kan kalau kalian suka nonton video reels aku edisi Sangjit aku itu ya, memang ulala cetar membedah banai itu. Kalau aku misalkan lagi ngerjain sesuatu, bikin tulisan Hanse Mandarin atau ngegambar burung dan lain-lain, gambar bunga, itu aku masih bisa napas kalau bunga ya. Tapi kalau udah ngegambar burung terus bikin Hanse Swangsea itu aku sampai yang kayak oke, tahan napas, tahan kalau enggak itu aku kayak berasa miring. Ada sama kayak aku nggak sih, kamu kalau lagi buat ngegaris aku ngegambar sesuatu kayak tahan napas dulu sampai garisnya beres baru kamu napas. Itu nggak tahu kenapa ya, itu bener loh, kalau sambil napas tuh rasanya kayak nggak lurus aja gitu bikin garis, atau nggak lurus aja tuh bikin gambar gitu kan, kayak gitu sampai abis itu sesak. Ada yang sama nggak sih? Sharing dong, ditulus ya, ditulus nggak tuh? Mulai tipe ditulis di kolom komentar aku. Capek banget kalau ngomong suka tipe. Kalian sama nggak sih? Kayak aku udah mulai masuk di fase yang kalau udah tipe dan tipe nulis, tipe ngomong kayak udah males mengkoreksi. Aku berharap kamu paham dengan apa yang aku ngomong gitu. Kayak gitu. Sudah mulai tahu. Bentar lagi 2025. OMG, semoga wishlist kita semua terkabul buat teman-teman yang suka nonton YouTube channel ataupun follow aku lihat di TikTok aku ataupun IG aku. Semoga wishlist kita semua tercapai ya besti. Amin. Semoga yang mau punya tempat segera dipunyakan seperti aku, amin. Yang mau ada tambah karyawan, semoga segera mendapatkan karyawan dan dilancarkan pekerjaannya, amin. Terus semoga teman-teman yang lagi les semangat juga, atau teman-teman yang nggak cuma di nail art, mungkin kamu kerja di kantor, semoga di kantor dilancarkan pekerjaannya. Atau kalian para mami-mami, aku sangat salut kepada semua para orang tua di dunia ini yang bisa sambil kerja sambil ngurusin anak. Aku salut banget buat kalian, tetap semangat ya, jangan lupa me time ya. Karena teman-teman aku mulai dari fase yang mereka mulai menikah, punya anak, dan aku selalu bilang sama mereka jangan lupa me time bersama pasangan, me time sama diri sendiri itu penting banget, karena itu
untuk menjaga mental dan juga keharmonisan. Itu penting banget, oke? Kayak aku juga, walaupun aku kayak orang-orang lihat, "Ih, enak banget Cici ngerjain alatnya rame terus." Sometimes aku juga butuh me time sih. Bosen tahu, capek. Capek beneran. Oke, and finally, udah beres aja ya, aku udah ngoceh ke sana ke sini akhirnya beres loh. Nah, Besti, ini dia final look-nya. Cakep kan? Ini simple, tapi entah kenapa buat aku nih sesuatu yang kayak wow gitu kan, wow. Cakep banget, aku suka sama ini. Dan aku suka sama tipe kukunya dia yang memang menurut aku nih tipe Korean atau Japanese banget, yang panjang kotak, cakep. Aku suka sama bentuk kukunya. Dan ini dia hasil finalnya. Thank you Besti yang udah